Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya Dita Karina Sakti, NIM 240301020054 dari kelas Akal 701 akan mempresentasikan ujian tengah semester akuntansi keuangan berkelanjutan dengan judul Melangkah Menuju Masa Depan Berkelanjutan, Memahami Konsep dan Praktik Keberlanjutan. Yang pertama akan kita bahas adalah Sustainable Development. Sustainable development itu terdiri dari dua kata, yaitu sustainable dan development. Sustainable sendiri berasal dari kata dasar sustain yang berarti mempertahankan atau menjaga. Dalam konteks ini, sustainable mengacu pada kemampuan untuk mempertahankan suatu proses atau kondisi dalam jangka panjang tanpa merusak sumber daya yang ada. Sedangkan development itu berarti proses perubahan atau kemajuan menuju kondisi yang lebih baik. Dalam konteks ini, pembangunan berarti kemajuan atau pertumbuhan yang berkelanjutan dan dapat dipertahankan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dapat kita simpulkan bahwasanya sustainable development adalah istilah yang merujuk pada konsep pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sustainable development mencangkup tiga pilar utama. Yang pertama adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini berarti bahwa pembangunan harus mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah green economy. Green economy juga terdiri dari dua kata, yaitu green dan economy. Green yang berarti warna yang sering dikaitkan dengan alam dan lingkungan, melambangkan kelestarian, keberlanjutan, dan perlindungan terhadap ekosistem. Sedangkan ekonomi adalah sistem yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Dalam hal ini, kita bisa menyimpulkan bahwasanya green economy atau ekonomi hijau lebih spesifik dalam konteks ekonomi yang mendukung keberlanjutan dengan mengurangi dampak lingkungan negatif. Ekonomi hijau bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sambil mengurangi risiko lingkungan, seperti perubahan iklim dan penurunan biodiversitas. Ini melibatkan penggunaan energi terbarukan, efisiensi sumber daya, dan pengurangan polusi dalam berbagai sektor ekonomi. Selanjutnya, pembahasan kita akan bergeser ke green accounting. Green accounting sendiri adalah sistem akuntansi yang melibatkan pencatatan dan pengukuran dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi. Tujuan utama dari green accounting adalah untuk mencatat dan menghitung nilai dari sumber daya alam yang digunakan, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Green accounting bertujuan untuk mengintegrasikan biaya lingkungan dalam perhitungan. Yang terakhir adalah sustainability accounting. Sustainability accounting lebih luas dibandingkan dengan green accounting. Hal ini mencangkup tidak hanya dampak lingkungan, tapi juga faktor sosial dan ekonomi dalam perhitungan. Ini bertujuan untuk melaporkan bagaimana organisasi atau perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor keberlanjutan secara keseluruhan. Ini melibatkan pengukuran dan pelaporan terkait dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Seringkali melalui indikator kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG, Environmental Social Governance. Nah, dari 4 pembahasan yang sebelumnya saya jelaskan, terdapat perbedaan utama antara sustainable development, green economy, green accounting, dan sustainability accounting. Yang pertama adalah bahwasanya SD atau Sustainable Development adalah konsep yang lebih luas, mencangkup pembangunan yang adil dan berkelanjutan dalam berbagai aspek. Sedangkan Green Economy lebih fokus pada aspek ekonomi dengan tujuan mengurangi dampak lingkungan melalui perubahan sektor ekonomi. Green Accounting berfokus pada pengukuran dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi dan mengintegrasikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Sedangkan yang terakhir, Sustainability Accounting mencangkup pengukuran dan pelaporan yang lebih luas, mencangkup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari keberlanjutan. Selanjutnya, pembahasan kita adalah CSR atau Corporate Social Responsibility versus Sustainability Accounting. CSR atau Corporate Social Responsibility dan Sustainability Accounting bukanlah hal yang sama, teman-teman. Meskipun keduanya terikat erat dalam konteks keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, mereka memiliki fokus, tujuan, dan metode yang berbeda.
meskipun keduanya berusaha untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, perbedaan utama dari CSR dan SA itu adalah bahwa CSR berfokus pada tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan atau stakeholders seperti masyarakat, karyawan, konsumen, dan lingkungan. Ini lebih tentang inisiatif dan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dampak positif sosial dan lingkungan yang sukarela dan tidak selalu diukur dengan cara keuangan. Sedangkan sustainability accounting lebih fokus pada pengukuran dan pelaporan dampak keberlanjutan perusahaan dalam berbagai bidang, baik itu lingkungan, sosial maupun ekonomi, dan bagaimana hal ini mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Ini termasuk pendekatan kuantitatif untuk mengukur keberlanjutan seperti perhitungan emisi karbon, penggunaan energi, keberagaman tenaga kerja, dan dampak sosial lainnya. Nah, di sini saya mengambil dua contoh PT yang menerapkan daripada hal yang saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah PT Pertamina. PT Pertamina itu menerapkan adanya salah satu program berupa Pertamina Sobat Bumi. Program ini bertujuan untuk melestarikan, mendukung pelestarian lingkungan melalui penghijauan, pengolahan limbah, dan penggunaan energi terbarukan. Salah satu bentuk nyatanya adalah pembangunan desa energi baru terbarukan, seperti pemanfaatan energi gas dan pengolahan sampah menjadi bahan pemberdayaan ekonomi lokal. Pertamina sering menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah operasi mereka seperti pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat, pengembangan UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, dan bantuan modal usaha. Program pendidikan, Pertamina memberikan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa berprestasi melalui program Pertamina Foundation dan mendukung pembangunan fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil. Contoh nyata dari program-program yang diterapkan Pertamina itu adalah salah satunya pembangunan kampung wisata di Balikpapan yang didukung oleh program CSR Pertamina menjadikan kampung tersebut ramah lingkungan dan berorientasi wisata. Serta selain dari kampung wisata di Balikpapan, juga adanya pembangunan fasilitas pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di desa terpencil untuk menyediakan akses listrik bagi masyarakat yang sebelumnya belum teraliri listrik. Selanjutnya ada PT Unilever. PT Unilever juga memiliki beberapa program. Di antaranya adalah Green and Clean Program, berfokus pada pengelolaan sampah rumah tangga dan penghijauan. Unilever bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk membangun bank sampah yang membantu masyarakat memilah sampah dan menjadikannya bernilai ekonomi. Selanjutnya adalah program gizi untuk anak. Melalui kampanye Healthy Kids, Unilever memberikan edukasi tentang pentingnya pola makan sehat dan gaya hidup bersih kepada anak-anak sekolah di berbagai daerah. Selanjutnya ada pelestarian lingkungan, di mana Unilever mendukung program pelestarian sumber daya alam melalui inisiatif seperti penggunaan bahan baku berkelanjutan dan mendukung petani lokal melalui program penyediaan bibit unggul dan pelatihan ramah lingkungan. Selanjutnya adalah Dove Self-Esteem Project, di mana sebagai bagian dari CSR global, Unilever di Indonesia meluncurkan program ini untuk meningkatkan kepercayaan diri anak dan remaja, terutama terkait dengan isu kecantikan dan citra tubuh. Contoh nyata dari berbagai program yang dipaparkan terkait PT Unilever tadi adalah salah satunya di Surabaya, Unilever mendukung pembentukan Bank Sampah Induk Surabaya yang kini menjadi salah satu proyek pengelolaan sampah yang paling sukses di Indonesia. Selanjutnya adalah kampanye Lifebuoy cuci tangan pakai sabun yang menjangkau jutaan anak Indonesia untuk meningkatkan kebiasaan cuci tangan guna mengurangi resiko. Berikut adalah contoh-contoh dari penerapan CSR dari dua PT yang sudah saya jabarkan. Kesimpulan dari implementasi CSR dan Sustainability Accounting adalah perusahaan dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan cara yang terukur, transparan, dan bertanggung jawab. Kombinasi dari keduanya tidak hanya menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan dan daya saing bisnis dalam jangka panjang. Sekian pemaparan materi saya dalam menjawab ujian tengah semester mata kuliah akuntansi keuangan berkelanjutan. Saya Diva Karina Savitri, memohon maaf apabila terdapat kelebihan.
kekurangan dari presentasi yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.